Smart Thinker, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Dan hari ini, wah ada tentara lagi olahraga pagi guys, apel-apel. Pagi ini gue udah ada di kota Singkawang. Nih cerah banget, awalnya bagus banget, indah banget. Dan hari ini, pagi-pagi ini gue mau cari lagi sarapan atau makanan khas Singkawang. Gue belum tahu gue mau makan apa. Seperti biasa banyak rekomendasi yang sudah diberikan, tapi kita akan coba satu persatu. Nanti kita lihat ya, jangan sampai pas kita datengin udah tutup, ya kan. Mau tahu gue makan apa? Stay tune. Mau pesan makan. Oke. Apa yang enak? Isi Bami spesial. Kami spesial, isinya apa aja? Spesial campur. Ada daging ayam sama daging sapi. Daging ayam sama daging sapi. Bolehlah yang spesial satu. Ada sayur apa ya? Tauge ada? Jadi ada semua sayur. Nggak mau tauge ya? Buka jam berapa sih? Daging berapa? Oh, buka jam 8. Tiap hari buka ya? Sampai Minggu. Ini masih sepi banget guys, karena gua datang pagi-pagi banget jam 8. Bakmi kering Haji Aman, rasa bakmi yang sesungguhnya. Hahaha. Ini dia guys, udah datang. Jadi ini adalah bakmi kering spesial. Jadi ini kalau di Jakarta mungkin namanya kekian ya. Gua tahu ini di sini namanya hengkang udang, ya kan. Lalu ada bakso kecil-kecilnya, ada 4 biji. Lalu ada tahu bakso, tuh tahu isinya bakso. Ada ayam, daging ya, daging sapi. Ini daging sapi. Jadi kalau yang spesial tuh sebenarnya ada jeroannya kalau kalian mau. Tapi karena gue nggak suka jeroan kayak usus segala macam, jadi gue pakai daging aja dan telur dadar. This is the first time, lagi-lagi the first time gue makan bakmi pakai telur dadar. Oke, kemarin di Pontianak gue makan bubur pakai telur dadar. I don't know what happened about telur dadar di Kalimantan, Pontianak, Singkawang dan lain-lain. Nah ini yang gue bilang khasnya adalah jeruk kecil. Ya, jadi baik makan bakso, minumannya jeruk kecil, ya kan. Terus udah gitu makan kue tiaw, makan mie ada. Nah, yaitu kenapa disebut bakmi kering. Sebenarnya sih Jakarta banyak banget ya yang jual kuahnya juga dipisah. Jadi dia kuahnya terpisah, kuah bening. Makanya kenapa dia disebut bakmi kering. Dan ini kok nggak tahu nih, sambalnya nih berbusa-busa gitu loh guys. Tuh. Ini kita cobain ya. Let's try. Dan kayak biasa minumnya jeruk murni atau jeruk besar. Mari kita coba. Oke guys, jadi sekarang gue penasaran banget. Pertama kali kita mau cobain cabenya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Tumpah. Karena cabenya ini aneh banget. Cabenya tuh berbusa-busa gitu kayak
basi gitu loh. Tapi sebenarnya kan nggak mungkin ya basi karena ini benar-benar baru buka. Ini kita coba cabenya doang. Cabenya enak banget. Jadi ini tipe cabe asam manis cuka gitu, kayak cabenya campuran antara cincongfan, saus merah ini cincongfan itu sama choy pan. Ini pedas banget dan bawang putihnya strong banget, gila. Nah ini tadi dikasih 2 karena ini emang spesialnya dia banget nih. Ya, ini enak banget sih, super enak cabenya. Tapi sebelum gue campurin cabe dan segala macemnya, gue mau cobain originalnya dulu. Oke. Gue mau kuahnya dulu. Kuahnya nih di atasnya agak oily. Terus ada daun seledrinya, kita cobain. Kuahnya itu light banget. Oilingnya di atasnya tuh kayaknya banyak kan, tapi nggak se-oily itu. Nggak ganggu di tenggorokan. Dan kaldunya menurut gue dia pakai kaldu sapi, bukan pakai ayam kecapnya ini. Nih lihat ya, aduh, mie-nya jatuh cinta banget, mie-nya yang kecil-kecil guys. Ya, dilihatnya mie-nya sih sedikit, tapi nanti kita lihat. Karena ini mie kering, gue mau cobain keringan aja begini ya. Makan. Mie-nya lembut banget. Ini kena tuang. Selalu manis. Sebenarnya ya, kalau yang benar memang jeruk besar itu dia pakai sedotannya yang kecil. Supaya apa? Karena dia ini kan pakai jeruk asli, nggak ada campuran apa-apa. Jadi kadang itu masih ada biji-bijinya yang ketinggalan. Jadi kalau pakai sedotan yang kecil, bijinya tuh nggak mungkin masuk atau kesedot sama kita. Ini perfect banget rasa mie-nya, gue nggak ngerti lagi. Asinnya pas, nggak ada strong bawang putih segala macem, tapi nyaman banget gitu loh. Nah sekarang gue mau kasih bumbu-bumbunya, gue kasih jeruknya. Lalu karena gue suka banget sama cabenya tadi, gue mau kasih agak banyak kan. Kita aduk ya. Gue dengan udah mencoba mie-nya, lalu mencoba cabenya, gue udah kebayang sih di mulut gue nih kayak apa. Konon katanya guys, bakmi kering Haji Aman ini adalah pencetus pertama bakmi kering. Jadi kalau di sini banyak banget akhirnya yang jualan bakmi kering. Tapi katanya pertama kali ya ini. Makanya gue coba di sini. Tapi emang bener enak. Sekarang kita coba setelah dibumbuin. Sapinya gede-gede banget tuh. Ada kali 5 biji, 6 biji ini di sini. Lagi-lagi ini rasa mie yang belum pernah gue coba, tapi enak banget. Dan uniknya dia itu nggak pakai caisim kalau di mie ini. Jadi ini sayurnya ini memang sayur khas ini juga. Namanya itu kalau nggak salah cangkok manis. Jadi beberapa kali gue makan di sini, kayak kemarin bubur khas Sambas itu pun ada juga sayur ini. Kita coba sayurnya ya. Kayak rasanya kayak baby kailan gitu loh. Sekarang yang unik adalah gue mau coba makan mie pakai telur dadar. The first time. Biasanya nasi putih pakai telur dadar. Kalau nggak Indomie. Yang kang udang.
Hmm. Tahu bakso. Toppingnya ini nggak ada yang failed ya. Terakhir nih, bakso kecilnya gue cobain ya. Baksonya juga tipenya bakso yang kayak bakso kerikil. Gue pernah makan sih di Jakarta mirip kayak gini, cuman ini daging sapinya tuh lebih berasa. Agak kenyal juga, tapi bukan rasa tepung kenyalnya itu bukan menghilangkan rasa sapinya ya. So far hampir semua toppingnya gue suka. Paling yang gue biasa aja gitu ya udah tahu baksonya, karena mungkin ya efeknya karena gue nggak terlalu suka bakso, karena gue nggak terlalu suka tahu aja. Tapi so far gue makan mie polos aja ini gila, gue mau banget. Dan ternyata guys, di dalam masih ada harta karun. Gue nggak tahu. Jadi isinya ini banyak banget. Satu porsi ini isinya banyak banget toppingnya tuh. Ini ya, gue kasih lihat ya. Ini mie-nya tinggal segini, ya. Ini mie, toppingnya masih banyak banget tuh. Ada pangsit 2, ada tahu, ada bakso, ada daging sapi. Kita cobain pangsitnya ya. Pangsitnya itu kulitnya memang agak tebel, tapi nggak keras sama sekali. Isinya memang sedikit, tapi isinya itu strong banget bawang putihnya. Sama kok gue merasa kayak ada ebi-ebinya ya. Gue akan bedah dulu bentar. Kayaknya iya sih. Jadi ini nanti kalau sempet gue nanya mbaknya. Jadi ini isinya tuh kecil banget, asin-asin gitu kayak ebi kering. Ini kayaknya kalau pakai ini enak banget. Enak banget. Kalau kalian kesini Singkawang, kalian harus banget makan ini sih. Gue lanjutin makan dulu, nggak ada yang failed sama sekali. Abis guys, mie-nya yang abis. Dan gue bingung untuk save the best at last ya, karena mie-nya abis, toppingnya masih segini banyak. Baksonya masih 2, hengkangnya masih, daging sapinya masih, telurnya masih. Dan semuanya memang satu perpaduan, istilahnya yang gak bisa dipisahin sih. Jadi semuanya enak, bahkan lo makan sendiri-sendiri enak, lo makan gabungan juga enak. Tuh masih banyak banget. Tuh. Ini topping semua nih. Bersih tanpa sisa.
Gue baru sadar sebelah gue ada tisu juga. Jadi satu porsi ini itu 30.000 harganya. Kalau untuk ukuran mie mungkin lu bisa bilang mahal ya, banyak mie yang lebih murah. Tapi believe me, untuk ukuran topping kayak begini, kalau di Jakarta mungkin istilahnya ataupun di Tangerang, karena gue sering domisilinya di sana ya, mungkin bisa 40.000, 50.000 guys. Karena baksonya 4, ada daging sapinya dan lain-lain. Dan rasanya itu benar-benar beda, apalagi sambalnya. Satu lagi gue penasaran sih sambal ini apakah sama atau beda. Tapi kayaknya beda dari penampakannya. Gue coba dikit ya. Bentar ya. Kenapa di akhir? Karena gue baru notice guys, bahwa ternyata ada sambal juga. Beda-beda. Ini tipe sambal bawang sama, maksudnya bawang putih sama cabai aja kayak buat bakso Pontianak, kayak bakso Afung. Yang the best ini. That's why mungkin dia dikasih di mangkok, karena mungkin kalau ada di botol gue bisa pakai banyak-banyak kayaknya. Jadi boros. Oke. Cukup sekian. Thank you for watching. Masih ada waktu buat gue untuk jalan-jalan lagi, cari-cari lagi kuliner-kuliner menarik dan juga review-review hotel buat kalian supaya kalian nggak salah pilih hotel ya kan. Biar yang ngalamin kalau salah pilih hotel gue aja, bukan kalian, oke? Thank you for watching. Makasih yang udah support gue. Jangan lupa jangan skip iklannya ya. Jangan lupa subscribe my YouTube channel Siska Dewi dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari gue. Jangan lupa komen, like, share, and always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.